Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan materi media pembelajaran PPKN di SD atau MI dengan dosen pengampu Ibu Maha Lestasa Buju Basafipana, MPD, yang beranggotakan Ajeng Arianti dan Emi Wardani, kelas 4E PGMI. Pengertian media pembelajaran. Menurut Arif Sadiman, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa. Sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Media pembelajaran adalah segala bentuk alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber ke peserta didik secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif, di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Peran media pembelajaran. Peran media dalam proses belajar mengajar itu sangat penting, karena media dapat mempermudahkan pendidik maupun peserta didik dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan ditetapkan terlebih dahulu sebelum menyampaikan materi pelajaran oleh pendidik dalam pemilihan media pembelajaran. Sebagai berikut, yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, menentukan keefektifan. Yang ketiga, mengatur faktor kemampuan pendidik dan peserta didik. Yang keempat, mempertimbangkan faktor fleksibilitas atau kelenturan tahan lama dengan kenyataan. Yang kelima, memperhatikan faktor kesediaan media. Dan yang keenam, menentukan faktor kesesuaian atau keseimbangan antara manfaat dan biaya. Manfaat media pembelajaran. Yang pertama, menyampaikan materi pembelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Yang keenam, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Dan yang ke-8, mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Ada tujuan media pembelajaran. Tujuan media pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi, sehingga merangsang minat peserta didik untuk belajar. Yang kedua, menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi. Yang ketiga, menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh peserta didik. Yang keempat, untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif. Dan yang terakhir, untuk memberikan motivasi belajar kepada peserta didik. Selanjutnya, ada fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran yang pertama, membangkitkan motivasi belajar. Yang kedua, mengulang apa yang telah dipelajari. Yang ketiga, menyediakan stimulus belajar. Yang keempat, mengaktifkan respon siswa. Yang kelima, memberikan umpan balik dengan segera. Dan yang keenam, menggalakkan latihan yang serasi. Ada beberapa kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, tepat untuk mendukung isi pelajaran. Yang ketiga, praktis, luas, dan tahan. Yang keempat, guru terampil menggunakannya. Yang kelima, mengelompokkan sasaran. Dan yang keenam, mutu teknis. Selanjutnya, contoh media pembelajaran PPKN. Apa-apa saja sih contoh media pembelajaran PPKN? Baik, di sini yang pertama ada gambar.
Penggunaan media gambar dalam pembelajaran PKN merupakan wadah dalam penjelasan konsep-konsep materi pelajaran PKN. Selaras dengan tujuan pemanfaatan media gambar untuk menyederhanakan kompleksitas materi, maka pembelajaran PKN dengan media gambar akan membantu siswa dalam memahami materi pelajaran. Mengacu pada kelebihan media gambar, maka dapat dimungkinkan pemanfaatan media gambar dalam pembelajaran PKN akan meningkatkan pemahaman terhadap siswa. Yang kedua, ada poster. Poster dapat dibuat di atas kertas, kain, batang kayu, seng, dan sebagainya. Poster tidak saja penting untuk menyampaikan pesan atau kesan tertentu, akan tetapi mampu pula untuk memengaruhi dan memotivasi tingkah laku orang yang melihatnya. Di sini ada ciri-ciri poster yang baik sebagai berikut. Yang pertama, sederhana. Yang kedua, menyajikan satu ide dan untuk mencapai satu tujuan pokok. Yang ketiga, berwarna. Yang keempat, slogan yang ringkas. Yang kelima, ulasannya jelas. Yang keenam, motif dan desain bervariasi. Yang ketiga, bagan atau card. Terdapat dua jenis bagan, yaitu bagan yang menyajikan pesannya secara bertahap dan card yang menyajikan pesannya sekaligus. Card yang menyajikan pesannya secara bertahap misalnya adalah flipchart atau header card. Sementara bagan atau card yang menyajikan pesannya secara langsung misalnya bagan pohon, bagan alir, atau bagan garis waktu. Bagan atau card berfungsi untuk menyajikan ide-ide atau konsep-konsep yang sulit jika hanya disampaikan secara tertulis atau lisan secara visual. Yang keempat, ada media audiovisual. Media audiovisual adalah gabungan media, audio, dan media visual yang mengkombinasikan antara suara dan gambar. Media audio mengandalkan indera pendengaran dan media visual mengandalkan indera penglihatan dari siswa untuk memperoleh materi. Sedangkan guru menjadi fasilitator siswa dalam belajar. Media ini sangat baik digunakan untuk menarik perhatian siswa dalam belajar, terutama pada materi nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Siswa dapat mengetahui bagaimana nilai yang terkandung dalam sila Pancasila dengan menggunakan media audiovisual. Maka peserta didik dapat mengetahui dengan jelas nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Yang kelima, papan pintar. Salah satu pendidikan yang berperan sebagai pembentuk karakter bangsa yaitu pendidikan kewarganegaraan. Materi PPKN umumnya disajikan sangat teoritis, abstrak, dan sulit dipahami oleh siswa. Selain itu, kurangnya keterampilan guru mengembangkan model dan media pembelajaran PPKN menyebabkan siswa kurang terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga terdampak pada hasil belajar yang cukup rendah. Alternatif media pembelajaran yang dapat digunakan pada muatan PPKN ialah papan pintar Pancasila, di mana siswa dapat bermain dan mencocokkan gambar sesuai sila secara individu maupun kelompok. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.